Pagi itu, pada tanggal 29 Oktober 2005 bertepatan di hari Sabtu, Alvita Poliwo, Yusriani Sampo, Noviana Malewa, dan Teresia Morangke hendak berangkat ke sekolah. Mereka terdaftar sebagai murid di SMA Gereja Kristen Sulawesi Tengah II di Poso. Mereka menjalani rutinitas berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah mereka menuju sekolah kurang lebih 7 km. Mereka mungkin tak pernah menyangka di pagi yang cerah itu mereka akan terlibat dengan peristiwa kelam yang kelak akan menyisakan luka bagi keluarga atau bahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perbedaan tidak harus ditolak, tetapi perbedaan justru harus menjadikan kita manusia yang bisa saling menghargai, menghormati, serta memelihara hubungan persaudaraan. Karena di atas segala-galanya kita adalah manusia yang saling bertegur sapa tanpa harus memasuki rumah orang lain. Lantas, apa yang akan terjadi dengan keempat pelajar tersebut? Peristiwa apa yang akan menimpa mereka? Pelajaran apa yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia di kemudian hari? Mari kita simak bersama. Alvita Poliwo, Yusriani Sampo, Noviana Malewa, dan Teresia Morangke menjalankan rutinitas mereka sebagai siswi di SMA Gereja Kristen Sulawesi Tengah II di Poso. Mereka berjalan kaki seperti biasa melewati jalan setapak yang melewati hutan dan beberapa desa. Pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah, mereka berangkat dari rumah menuju sekolah. Tempat tinggal keempat pelajar itu berjarak sekitar 7 km dari sekolah. Tepat pada pukul 6.30 WITA, mereka dihadang dengan sekelompok pria dengan penutup kepala serta membawa senjata berjenis parang. Komplotan itu berjumlahkan 6 orang. Dengan rasa tak bersalah, segerombolan pria itu langsung melakukan hal yang mungkin tak pernah terbesit di pikiran gadis yang masih berusia 15-17 tahun tersebut. Segerombolan pria tersebut langsung menebas leher para pelajar yang sedang berangkat sekolah. Akibat dari tindakan itu, Alvita Poliwo, Yusriani Sampo, dan Teresia Morangke tewas di tempat dengan kondisi yang mengenaskan. Ketiganya tewas dengan kondisi tubuh terpisah dengan kepala. Sedangkan Noviana Malewa masih terselamatkan karena melakukan perlawanan terhadap segerombolan pria misterius tersebut. Tetapi Noviana mengalami luka berat pada bagian pipi dan leher. Noviana yang ketakutan pun berlari sejauh mungkin meninggalkan para pelaku. Gerombolan itu pun bergegas pergi membawa jasad ketiga teman Noviana. Di hari yang sama pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, ditemukan sebuah kepala yang dibungkus kantong plastik di belakang sebuah gereja di daerah Kasikanju. Tak hanya itu, di samping kepala tersebut juga terdapat surat yang mengatakan, dicari 100 kepala, tua atau muda, pria atau wanita, darah harus dibayar dengan darah, nyawa dengan nyawa, kepala dengan kepala. Penemuan 2 kepala lainnya juga ditemukan di antara desa Tiohu dengan dusun Situlemba yang berjarak 9 km dari arah Poso menuju ke Tentena. Sedangkan 2 penemuan jasad tanpa kepala ditemukan di Jalan Bukit Bambu, Kelurahan Lombogia, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan kondisi masih memakai seragam pramuka lengkap. Penemuan-penemuan ini diduga kuat adalah milik korban yang tidak lain dan tidak bukan adalah teman Noviana Malewa, yakni Alvita Poliwo, Yusriani Sampo, dan Teresia Morangke. Noviana Malewa yang saat itu berhasil selamat menjadi satu-satunya saksi kunci pada kasus yang menimpa dirinya serta teman-temannya. Butuh setidaknya beberapa bulan untuk dapat meringkus para pelaku. Bahkan pada kala itu,
pihak berwajib sempat salah mengamankan warga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan mutilasi 3 siswa SMA Poso. 5 orang itu terdiri dari seorang mantan anggota TNI Angkatan Darat dan sisanya warga sipil. Informasi ini disampaikan Kepala Penerangan Korem 132 Tadukalo Kapten Infantri Lim Abdul Masjid di Makorem Tadulako pada hari Rabu tanggal 9 November 2005. Saat itu, kelima orang yang dianggap sebagai pelaku diamankan di markas Batalion Infantri Yonif 714 Sintu Maroso di Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Kelima orang tersebut adalah Ridwan Masero yang berumur 25 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai petani. Kedua, Irfan Masero, berumur 23 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai satpam. Yang ketiga, Tony Muala alias Rinto, berumur 51 tahun, beragama Kristen, mantan anggota TNI Polisi Militer. Dan yang keempat, Saleman Yunus alias Herman, 28 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai tukang ojek. Dan yang terakhir, Jamiluddin alias Jamil, 25 tahun, beragama Islam dan berprofesi sebagai satpam. Mereka belum ditahan, tapi diamankan di markas Yonif untuk keamanan mereka sendiri, kata Abdul Masjid kala itu. Kelima orang ini ditangkap pada hari Senin, 7 Oktober 2005. Faktor yang membuat pihak berwajib menduga mereka adalah pelaku karena keterangan seorang saksi yang melihat mereka menentang kepala siswa SMA yang dipenggal itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata kelima warga tersebut hanya berusaha mengidentifikasi organ tubuh tersebut milik siapa. Barulah pada tanggal 5 Mei 2006 di Toli-Toli, pelaku yang ditangkap adalah Irwanto Iranu alias Iwan, Lilik Purnomo, Nanu Sumarsono, dan Abdul Muiz. Irwanto Iranu dan Lilik Purnomo terbukti sebagai seorang yang bertanggung jawab atas kematian 3 siswi SMA Gereja Kristen Sulawesi Tengah II. Sedangkan Nanu Sumarsono dan Abdul Muiz terbukti bersalah karena ikut andil menyembunyikan pelaku selama ini. Lilik Purnomo ternyata menjadi salah satu aktor pembunuhan di kasus yang berbeda. Sedangkan Hasanuddin yang digadang-gadang adalah dalang dari kasus pembunuhan 3 siswi di Poso berhasil ditangkap di Palu selang 3 hari pasca penangkapan Irwanto dan Lilik. Hasanuddin mengaku bahwa aksi ini sudah direncanakan saat ia masih di Filipina. Kemudian pada awal tahun 2007 salah satu pelaku yang lain berhasil ditangkap. Ia adalah Basri alias Bagong. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007, Agus Jenggot menyerahkan diri ke Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri di Hotel Wisata Poso pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Di depan pihak yang berwenang, Agus Jenggot mengakui bahwa ia adalah salah satu pelaku kasus pembunuhan 3 siswi di Poso. Sedangkan tersangka yang lain, Enol Tau, berhasil ditembak mati saat proses penangkapan di sebuah rumah di kawasan pedesaan Cot Iri, Banda Aceh pada tahun 2010. Kepala Direktorat Reserse Polda Aceh, Komisaris Besar Esa Permadi mengatakan, Enol Tau adalah buronan kasus terorisme yang diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi teror, termasuk mutilasi 3 siswi sekolah di Poso tahun 2005. Selain terlibat dalam sejumlah aksi teror di Poso, Kombes Permadi menambahkan, Enol juga diketahui aktif melatih warga Indonesia di kamp pelatihan Filipina Selatan. Setelah 1 dekade lebih berlalu, barulah pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 18 September, Bocel berhasil ditembak mati oleh Densus 88 dalam operasi penangkapan di Desa Tanah Pinem, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Perbuatan tersebut dilakukan para tersangka pada 29 Oktober 2005 yang bertepatan dengan bulan puasa. Terdakwa melakukan aksinya tersebut setelah mendapat perintah dari Irwanto Iranu atas perintah Hasanuddin. Beberapa hari sebelum melakukan aksi, Iranu telah melakukan 3 kali survei di jalan setapak yang biasa dilalui 4 siswa SMA Kristen menuju dan pulang sekolah. Setelah memastikan bahwa keempat siswi selalu melalui jalan tersebut, Lilik Purnomo dan Irwanto Irano
membeli 6 parang di pasar sentra Poso dalam 2 kali pembelian atas perintah Hasanuddin. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2005, Basri bersama Agus Jenggot, Bocel, dan Papa Yusran alias Isram berangkat ke jalan setapak yang biasa dilalui keempat siswi SMA tersebut. Mereka menuju ke lokasi berbekal parang dan berada di bawah koordinasi Irano. Setelah diperintahkan oleh Irano, Isram menebas leher siswi paling depan yang bernama Alvita Poliwo. Sedangkan Irano berusaha menebas siswi di barisan kedua, Teresia Morange. Siswi itu sempat lari sehingga hanya menderita luka bacok pada bagian kaki. Namun, nasib Morange berakhir di tangan Agus Jenggot yang langsung menebas leher siswi itu. Basri bertugas membunuh siswi di barisan ketiga, Yarni Sambu. Basri berhasil menghajar, kemudian memenggal kepala siswi tersebut. Sementara itu, satu siswi yang lain, Novita Malewa, berhasil lolos dari maut. Setelah melakukan aksi tersebut, Basri dan kawan-kawan langsung memasukkan kepala-kepala korban ke dalam kantong plastik dan menaruhnya di belakang halaman gereja setelah sebelumnya diperlihatkan kepada Hasanuddin. Selain melakukan mutilasi, Basri juga bertanggung jawab dalam pembunuhan pendeta Susianti Tinulele di gereja Evata, Palu. Pada 18 Juli 2004, Basri melakukan penembakan itu dengan menggunakan senjata laras panjang berjenis M16 dengan bantuan Anang Mutadin. Motif dibalik pembunuhan ini adalah konflik sektarian antara kelompok ekstremis Islam dan warga Kristen di Poso yang sudah memanas sejak akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Para pelaku menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari jihad dan balas dendam atas kekerasan yang terjadi sebelumnya terhadap komunitas Muslim di daerah tersebut. Pada tahun 2007, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Hasanuddin. Sedangkan Basri alias Ayas alias Bagong divonis hukuman penjara selama 19 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim yang diketuai Edi Risdianto dalam putusannya menyatakan terdakwa telah melanggar pasal 6 UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Putusan Majelis Hakim ini 1 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sedangkan Agus Jenggot, Irwanto Irano, dan Lili Purnomo dijatuhi hukuman kurungan 14 tahun penjara. Seluruh pelaku adalah anggota dari kelompok teroris MIT atau biasa disebut Mujahidin Indonesia Timur. Menurut sumber yang beredar, seluruh anggota MIT telah berhasil ditangkap dan sebagian telah ditembak mati saat penangkapan. Terhitung sejak September 2022, kelompok teroris ini sudah dilumpuhkan oleh pihak berwajib. Total, terdapat 51 anggota kelompok yang tewas ditembak mati, sedangkan 19 lainnya sudah ditahan. Namun, pada tanggal 19 April 2013, Basri alias Bagong melarikan diri dari lapas kelas 2 Ampana selepas sholat Jumat. Tetapi, bukan berarti Basri bisa menghirup udara segar untuk selamanya, karena selang 3 tahun setelah pelariannya, tepatnya pada tanggal 14 September 2016, Basri berhasil ditangkap pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah di pinggir Sungai Puna. Setelah tim Satuan Operasi Tinombala berhasil menemukan mayat yang diduga anak buah Basri hanyut di sungai tersebut, Basri pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan.
Kejadian miris yang menimpa Noviana beserta teman-temannya adalah duka mendalam bagi kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Tak peduli etnis, bahasa, ataupun kepercayaan, kita sebagai bangsa yang majemuk harus mau mencintai perbedaan pada setiap saudara-saudara kita. Memang terlalu sakit untuk menceritakan goresan luka lama, tapi kalau kita tidak menceritakan apa dan karena apa luka itu bisa terjadi, kita tidak akan bisa lebih berhati-hati dan waspada agar luka itu jangan sampai terulang kembali. Semoga teman-teman Noviana ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun kepada seluruh korban diskriminasi di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Semoga kisah ini bisa mempererat persatuan bangsa Indonesia dan bermanfaat bagi seluruh pendengar. Sekian, terima kasih.